나 임주경. Sekarang kita akan lanjut untuk episode kedua dari drama serial True Beauty. Apakah di episode ini Jukyung akan terbongkar penyamarannya? Ataukah Jukyung akan baik-baik saja? Baiklah, mari kita simak videonya. Jangan lupa menggunakan headset and check it out. 언제까지 아닌 척 하려고? 어떻게 여기서 만나냐? 근데 왜 쌩까? 여기만큼 허름하는데 못 봤다. 어딨지? 찾다. 제가 먼저 집었거든요. 너 이수? Ternyata saat Jukyung dan Lee Suho sama-sama jatuh, Jukyung kaget dan menyadari bahwa ternyata dia adalah Lee Suho, teman sekelasnya itu. Tetapi tidak bagi Lee Suho. Dia masih belum sadar bahwa Jukyung adalah cewek yang pernah diselamatkannya dari percobaan bunuh diri dulu. Karena Jukyung takut penyamarannya ketahuan, Jukyung pun mencoba kabur. Tetapi sayang, pemilik toko malah memberikan Jukyung makanan favoritnya. Mau tidak mau, Jukyung memakan mie buatan pemilik toko tersebut. Tetapi sialnya, Lee Suho malah duduk di dekatnya. Itu membuat Jukyung menjadi gelisah. Percakapannya pun berubah ke momen awkward, sehingga Jukyung cepat-cepat menghabiskan makanannya dan segera pergi dari tempat itu. 운이 좋았다. 까지 그 운이 이어질지 위장만이 살길. 좀 더 깎자, 더 깎아. Keesokan harinya, Jukyung berangkat ke sekolah, ikut nebeng kakaknya menggunakan mobil kakaknya. Kakaknya bernama Hikyung. Saat sampai di depan sekolah, Jukyung segera berlari masuk ke sekolah. 안녕. 아니다. 보더라. 뭘? 버리기 전에 지워. 씌울 테니까 돌려줘. 풀리면 그날로 끝이구만. 이 손줄머리도 참. Tetapi lain halnya dengan Hikyung. Tiba-tiba dia terpana melihat seorang lelaki. Tetapi Hikyung tidak tahu siapa lelaki tersebut. Lelaki itu membuat Hikyung jatuh cinta pada pandangan pertama. 아이스 아메리카노. 앞으로 자주 올 것 같거든요. 커버력 제일 센 쿠션 주세요. Saat pulang sekolah, Jukyung mampir ke toko untuk membeli make up. Di toko tersebut, Jukyung bertemu dengan orang-orang yang membulinya dulu. Itu adalah Semi dan kawan-kawan. Dan mereka juga bersama salah satu temannya Jukyung dulu. Hal itu membuat Jukyung mengingat kembali kenangan pahit akan perlakuan Semi dan kawan-kawan dulu saat di sekolahnya yang dulu. Tanpa pikir panjang, Jukyung segera pergi berlari dari tempat tersebut. Di sisi lain, Shin memperlihatkan adegan kejar-kejaran motor. Saat salah seorang sudah lolos dari kejar-kejaran tersebut dan hendak berbelok untuk kabur,
Tiba-tiba dia hampir menabrak Jukuyung. Spontan dia menjatuhkan motornya. Dan sialnya, karena hal itu dia ketahuan oleh kelompok pengejar. Kemudian larilah cowok tersebut sambil melemparkan helm ke arah Jukuyung. Karena sudah tertangkap, perkelahian pun dimulai. 김철웅 새끼가 너 유학 갔다 그 말을 믿을 줄 알았냐? 아니 미친 새끼가 왜? 개 털린 거 생각하면 뒤통수 치려고 일부러 안 나왔지 새끼야. 늦었습니다. 뒤졌어. Saat si cowok sudah mau dihajar, tiba-tiba mereka mendengar suara sirine yang membuat mereka kabur. Tapi ternyata itu adalah suara yang dibuat oleh Jukuyung. Entah kenapa Jukuyung menyelamatkan cowok tersebut. Akan tetapi karena Jukuyung juga ketakutan, Jukuyung pun berlari sambil menenteng helm si cowok tersebut. 뭐? 아 잠깐 저거 헬멧! 니네들이랑 엮일 뻔했네. 뭐야? 쫓아온 거 아니야? 좋겠다. 잘생기긴 개뿔. Saat Lisuo sedang berlatih bela diri, ayahnya yang ternyata seorang artis papan atas mendatanginya dan ingin mengajaknya sparring. Saat mereka berduel, Lisuo segera teringat kenangan tentang ibunya yang sudah sekarat, tetapi ayahnya malah bersenang-senang dengan wanita lain. Itu membuat Lisuo marah dan semakin membencinya. Sebenarnya ayahnya datang khusus untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada Lisuo, karena kebetulan hari ini adalah ulang tahun Lisuo yang ke-18. 생일이잖아. 없냐? 집으로. 너 고3이 되면 아버지도 오면 불편하지 않으세요? 또 하셔야 하는데. 하지 마세요. Seperti biasa, Jukuyung datang ke tempat penyewaan komik favoritnya. Saat mengambil sebuah komik yang disukainya, Jukuyung melihat ada stiker favoritnya pada zaman dulu, dan lalu Jukuyung mengambilnya. Karena kaget melihat Lisuo datang, Jukuyung pun terjatuh dari kursi. Lagi dan lagi Jukuyung terjatuh dalam pelukannya Lisuo. 이거요? 그 옆에. 이거요? 너는 알잖아. Jukuyung kaget karena ternyata Lisuo mengenalnya walaupun tanpa make up. Padahal yang sebenarnya terjadi, Lisuo taunya dia adalah cewek yang pernah diselamatkannya dulu. Kemudian Jukuyung meminta Lisuo untuk berjanji tidak memberitahu orang lain tentang kebenarannya. Lisuo pun menyetujuinya, tetapi dia meminta syarat kepada Jukuyung. Dia meminta buku komik horor legendaris kepunyaan Jukuyung. Jukuyung pun menerimanya dan memberikan koleksi stiker kepada Lisuo sebagai hadiah ulang tahun untuk Lisuo. 속이 좀 허전하네. 간절해? 왔으면 감히 나한테 이런 짓 못한다. 빌려볼 때마다 왜 그렇게 라면 저주에 가면 안 보고 싶어? 생일이요? 오늘? 저주에 가면 자 또 뇌물? 20년 된 희귀템이다. 생일 축하해.
Keesokan harinya, Jukuyung tidak lupa membawa jaket milik Lee Suwo yang sudah dibersihkan dari bekas make up-nya dan juga komik horor yang akan diberikan kepada Lee Suwo. Di dalam bis ada seseorang yang mencoba nakal kepada Jukuyung, tetapi tertangkap basah oleh Sujin, sahabat Jukuyung, dan langsung dikejar olehnya. Dan setelah tertangkap diserahkan kepada petugas keamanan. Jukuyung merasa bangga melihat AC Sujin. Ternyata memang selain pintar, Sujin jugalah sangar. Saat di depan sekolah, Jukuyung melihat cowok yang dulu pernah bertemu waktu cowok itu kejar-kejaran motor. Ternyata cowok itu adalah rivalnya Lee Suwo. Namanya adalah Han Seojun. Mereka sama-sama tampan dan sama-sama keren. Dua-duanya favorit cewek di sekolahan, membuat para cewek klepek-klepek melihat pesona mereka berdua. 만나기만 하면 분위기 완. 무섭게. 안녕. 드디어 복학을 했다. 반갑. 하면 되겠다. 네? 야, 여기 원래 내 자리다. 눈이 나빠서 거기 앉은 거였는데 태훈이가 괜찮으면 자리 좀 바꿔줄. 내 주에 시작할까? 있는데. 더 많은 인생. 어떤? 울창이 미소의 오장. 어이 한서준. 어이, 브라더. 니들이 걸그룹이냐? 한 대 치시게? 그래. 너무 심한 거 아니오? 재수 진짜 재밌잖냐. 김철웅 너 살 더 찐 거 같다. 그렇죠? 응, 많이 좋아. 미안하다. 아 진짜. 아니라 패스하자마자가 이렇게 놀려주냐. 화정 때문에 유학한 거라잖아. 거야. Seharian Jukuyung tebar pesona ke Lee Suwo karena Jukuyung merasa sudah akrab dan berbaikan waktu kemarin malam bertemu di tempat peminjaman komik. Lalu saat Jukuyung memberikan jaket dan komiknya di atap sekolah dan melihat sikap cueknya Lee Suwo, Jukuyung baru sadar kalau ternyata Lee Suwo sebenarnya masih belum mengenalnya saat memakai riasan. Pantas saja sifat Lee Suwo berubah. Lalu Jukuyung pun mengejarnya dan mengambil lagi barang pemberiannya dan segera kabur. 이거 생리대야. 해줄게. 아 몰라. 기록 끝장이겠지. 당연히 할 줄 알지? 팀 모델 됐던 몸인데 내가. 그래. 됐냐? 어? 유경이는 자니? 다행이다. 야, 그 니네 3 정도 섞어놓은 거 같이 생긴 선생. 잘 생각해. 제가 뭐 18세니 너 어떻게 알았어? 알아 그거 있잖아. 가지고 너한테 몸이 좀 안 좋아서. 갈 테니까 집 주소 불러. 세범 공원 앞 카페 9시. 희수원 너 임주게? 화장. 뭘 갖고 나오라는 거야? Kemudian barang itu diberikan oleh Jukuyung pada malam harinya. Tentunya dengan Jukuyung yang tanpa riasan. Sebenarnya Jukuyung masih penasaran kebenaran apa yang Lee Suwo tahu tentangnya, tetapi Lee Suwo enggan menjawabnya. 뭔 고생이냐. 땀나서 세수 좀 했어. 근데 내 번호 어떻게 알아? 왕자 만화?
너가 비밀 지켜준다던 내 비밀. 같겠지? 안 들켰어. 나잖아 핸드폰 번호도. 교복. 야, 너 나 본 적 있지? 헬멧 갖고 튀었잖아. 반장이. 괜찮아? 그래. 튀는 것보단 나으니까. 내가 네 여친 꽃길까? 오케이. 소개팅 코야. Keesokan harinya, di kelasnya mulai ramai karena Suah dan pasangannya merayakan anniversary mereka yang ke-100 hari. Dan nasib sial bagi Jukyung saat salah seorang murid hendak melempar pasangan itu dengan kue tar, malah muka Jukyung yang kena. Itu membuat Jukyung panik dan segera melarikan diri. 물론 다 진짜 가져가자. 아무도 Saat Jukyung sudah terdesak, murid-murid yang lainnya menawarkan diri untuk segera mencuci mukanya. Jukyung sontak terus menolak karena itu beresiko buat Jukyung dan bisa membongkar penyamarannya. Saat Jukyung mulai panik dan tak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba dari belakang Lee Suoh menutup kepalanya Jukyung dengan menggunakan jaket dan membawanya pergi dari kerumunan para murid. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Jukyung? Dan apa yang dilakukan Lee Suoh berikutnya? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas episode ketiga. Sampai jumpa.